Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri ATR Kepala BPN, yang saya hormati turut hadir di dalam Zoom meeting ini para pejabat dari pusat, ada staf ahli, kemudian ada tenaga ahli dan juga Kabiro Humas. Yang saya hormati juga para peserta Zoom yang terdiri dari Kakanwil, Kakantah seluruh Indonesia yang didampingi oleh masing-masing pejabat humas. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan kesehatan dan berkumpul dalam rangka kegiatan Zoom meeting pagi ini dengan tema eksistensi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri apa yang dimaksud dengan eksistensi dan tujuan-tujuan terkait Zoom meeting pagi hari ini. Sebelumnya kami secara pribadi izin memperkenalkan diri secara resmi ke hadapan seluruh Kakanwil, Kakantah, dan peserta Zoom yang hadir. Nama kami Agus Diovan Latukonsina, kali ini dipercaya untuk menjabat sebagai staf khusus Menteri ATR BPN, bidang manajemen internal. Dalam hal ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit arahan terkait dengan pertemuan yang melibatkan seluruh pejabat humas yang kami rasa sangat penting. Perlu kami garis bawahi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Menteri, poin-poin yang disampaikan ini menjadi instruksi. Tolong nanti untuk Pak Lampri dan jajaran Pandu oleh Bung Herzaki Mahendra Putra selaku tenaga ahli menteri yang membidangi juga bidang humas ini, agar dibuatkan indeks penilaian, indikator penilaian dari masing-masing kanwil dan kantah. Tidak banyak tadi poin yang disampaikan oleh Menteri, terutama instruksi yang sangat mudah untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, satu kantah atau kanwil memposting satu berita dan mewajibkan untuk setiap kantah kanwil memiliki media sosial, terutama oleh para pejabat Kakanwil dan Kakantah sendiri. Ini tolong ditepati dan dijadikan pedoman, karena dalam masa sekarang ini tidak ada yang tidak menggunakan media sosial. Dan kita sendiri kalau tidak memanfaatkan teknologi media sosial ini sangat-sangat merugi untuk bisa mensosialisasikan segala program-program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian ATR BPN, baik dari zaman sebelum dijabat oleh Bapak Agus Harimurti Yudhoyono ataupun yang saat ini sudah diluncurkan program-program baru ataupun atensi-atensi baru dari Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Sebagai contoh, mungkin bisa kami sebutkan hasil kami mendampingi kunjungan ke daerah-daerah bersama Bapak Menteri. Kita juga baru tahu ada program yang namanya pelataran, yaitu pelayanan pertanahan akhir pekan yang dilaksanakan oleh kantor-kantor pertanahan di kabupaten kota setiap weekend, Sabtu dan Minggu. Bahkan lebih spesifik lagi saat kita berkunjung ke daerah tersebut dan melaksanakan sidak ataupun inspeksi mendadak terhadap pelaksanaan kegiatan pelataran ini, kita juga baru tahu ada loket yang namanya Yantum, pelayanan 7 menit. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya sangat-sangat bermanfaat apabila tersebar luas ke masyarakat sampai di pelosok-pelosok daerah. Mungkin sudah sering disosialisasikan, tapi pertanyaan yang terutama adalah apakah hasil sosialisasi ini sudah menyentuh sampai dengan masyarakat luas di pelosok-pelosok daerah. Karena percuma kita melaksanakan kegiatan yang sangat-sangat efektif, efisien ini apabila masyarakat awam banyak yang masih belum mengetahui. Contoh lain juga kita memiliki aplikasi miatr.id. Kemudian ada juga aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian kita juga punya program unggulan 7 lantas atau layanan prioritas. Nah, saya sangat bermohon kepada Herzaki untuk bisa mensupervisi dengan penjurunya adalah Pak Lampri dengan
jajaran Humas Protokol membawahi pejabat-pejabat humas di seluruh Kantah dan Kanwil agar program-program yang menjadi prioritas ini bisa lebih disosialisasikan dan diyakinkan sampai kepada masyarakat-masyarakat lapisan bawah. Kenapa? Karena kalau bulan ini saja tidak diketahui oleh masyarakat, bagaimana mereka bisa mengetahui, dijadikan ajang yang bisa membawa manfaat, bisa membawa penilaian kinerja yang lebih baik, berikan indikator-indikator penilaian, berikan target-target pencapaian, dan tadi sudah disampaikan Pak Menteri, berikan semacam lomba antar Kanwil, antar Kakantah dengan target pencapaian, apakah hasil-hasil yang dilakukan untuk mensosialisasikan program-program unggulan dari ATR BPN ini memberikan dampak terhadap laporan kinerja setiap bulannya, apakah pensosialisasian program-program ini membawa dampak terhadap jumlah masyarakat yang memberikan laporan ataupun mengurus surat-surat ke kantor yang ada di wilayah masing-masing, dan seterusnya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kami sangat menekankan kerjasama dari seluruh para pejabat Kakantah, Kakanwil, agar sosialisasi terhadap program-program unggulan Kementerian ATR BPN ini bisa diterima seluas-luasnya di masyarakat, dan kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Menteri. Dalam waktu 1-2 bulan saja beliau menjabat, terutama dengan adanya media sosial beliau pribadi yang memang followersnya sudah sekian juta. Apapun yang dilakukan oleh Pak Menteri, apapun kegiatan yang dihadiri Pak Menteri, begitu diposting oleh beliau di dalam sosial media pribadi, ini menjadi hal yang viral. Banyak media yang selalu mengejar-ngejar, apalagi kegiatan Pak Menteri. Di mana kegiatan Pak Menteri? Media selalu mengejar. Nah, kalau kegiatan Pak Menteri sudah dilakukan dan kita sudah mengeluarkan rilis berita dari pusat, dari Biro Humas Protokol, kita sudah mengeluarkan rilis berita, ini menjadi sangat mudah bagi jajaran Kanwil dan Kantah hanya sekedar merepost rilis berita tersebut kepada media-media yang ada di lokal, media daerah masing-masing, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten kota. Bahkan ini sebetulnya sangat-sangat bisa jadi ajang dalam tanda kutip menjual pribadi kepala Kantah, kepala Kanwil dengan merubah satu kalimat atau satu paragraf dari rilis berita yang sudah dikeluarkan oleh pusat. Contoh, saya kasih contoh yang paling gampang. Kalau pusat sudah mengeluarkan rilis berita, kemudian ada kalimat Menteri ATR BPN mengatakan begini, atau statement Menteri ATR BPN yang akan menindak tegas Satgas Mafia Tanah di seluruh wilayah, begini. Masing-masing Kantah ataupun Kanwil tinggal copy paste, kemudian menambahkan lagi dari statement Pak Menteri itu. Berdasarkan statement Pak Menteri ini, maka kami atau saya selaku kepala Kantah, saya atau kami selaku kepala Kanwil wilayah X akan menindaklanjuti hal ini dengan langkah sebagai berikut. Cukup satu kalimat atau satu paragraf saja, maka Bapak Ibu sudah bisa memasukkan nama Bapak Ibu sendiri ataupun Kantah Kanwil masing-masing ke dalam berita tersebut untuk disebarluaskan ulang kepada jajaran media di daerah masing-masing. Nah, ini sangat bisa dilakukan dan sangat mudah. Saya yakin tinggal masalahnya mau atau tidak, peduli atau tidak. Jadi saya tutup dengan kalimat, kalau kegiatan Zoom kali ini bertemakan eksistensi, maka untuk bisa eksis perlu konsistensi. Nah, konsistensi itu adanya dari kemauan. Kalau sudah ada kemauan, insya Allah maka apa yang sudah diinstruksikan akan berjalan dengan baik. Tinggal pusat menilai dan memberi indikator penilaian untuk melaporkan setiap bulannya kepada Bapak Menteri. Itu saja dari kami. Terima kasih Bung Herzaki, Pak Lampri. Silakan melanjutkan Zoom meeting ini untuk lebih menjelaskan hal-hal yang teknis, yang lebih detail.
untuk bisa dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kantah dan Kanwil se-Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.